Ya, saat ini rekor tertinggi sementara waktu berada di level 4193, kurang lebih $7 lagi atau 7 poin lagi menyentuh level 4200. Bahkan ini adalah area yang kita tunggu-tunggu, tapi harusnya baru tercapai di akhir tahun atau bahkan tahun depan. Tapi apakah ini berarti menandakan akhir dari kenaikan atau masih ada kenaikan-kenaikan lainnya? Ini dia ulasannya. Oke, kita perhatikan dari grafik DXY ini. Posisi US dollar ternyata kembali melempem, kembali melemah, dan harusnya sih ini masih tetap sesuai dengan apa yang kita bahas ya dari sejak hari Senin, termasuk juga video technical kemarin. Ini kaitannya dengan posisi yang bisa dibilang kategorinya adalah memungkinkan dia untuk terjadinya pelemahan lebih lanjut atau kembali ke jalur pelemahan. Oke, kalau Anda ingat kemarin kita sempat bahas, itu adalah kaitannya dengan aturan dasar dari masalah candlestick yang kita tandai sebagai candlestick panjang. Ini seperti dengan apa yang kita sempat bahas, yaitu kaitannya dengan candlestick panjang ini dan kemudian areal 50%. So far berarti kita beranggapan bahwa kenaikannya hanya relatif sementara. Walaupun ya memang diakui bahwa secara teknis juga pernah atau sempat terjadi breakout di area tersebut. Nah, berarti berikutnya yang harus kita harapkan adalah kembali di bawah zona ini, teman-teman. Yang perlu kita harapkan atau yang perlu kita cermati berikutnya adalah memastikan bahwa US dollar atau DXY ini kembali ke dalam zona trend channel turun. Supaya apa? Supaya posisinya jauh lebih meyakinkan lagi bahwa dia kembali ke dalam jalur pelemahan. Oke, tapi kalau misalkan tidak, maka konsekuensinya adalah terjadi pantulan, karena ingat, begitu dia terjadi breakout di zona ini, maka seperti biasa setelah breakout itu akan diikuti dengan pullback, lalu kemudian nantinya akan terpantul kembali dan kembali ke jalur kenaikan. Nah, ini yang harus kita waspadai, antara dia turun kembali di bawah atau masuk ke dalam trend channel, atau dia justru akan mengalami rebound. So far kalau kita perhatikan dengan konteks dari pidato Powell dan juga kekhawatiran terkait dengan perang dagang baru antara Amerika dan Cina, kelihatannya yang jauh lebih kompatibel untuk ke depan adalah pelemahan US dollar. Nah, hal ini tentunya juga akan didukung dengan pelemahan ataupun penurunan dari US Treasury yield. Kalau kemarin kita sempat singgung apa yang terjadi atau kemiripan mana yang akan terjadi antara dia terjadi pantulan seperti di bagian ini, atau antara dia juga kemungkinan tembus seperti di bagian ini. Nah, yang ternyata terjadi adalah kelihatannya so far kita belum menyimpulkan antara dia pantul atau dia tembus ya untuk saat ini. Karena posisinya juga masih tetap berimbang, walaupun dia gagal tembus atau belum tembus, tapi juga masih tetap berada di jalur trend ataupun support. Nah, berarti kita tinggal tunggu ke depan. Apakah dia akan terjadi pantulan seperti bagian ini, atau justru dia akan terjadi penembusan seperti di bagian ini. Nah, konteksnya di sini kita akan tentukan oleh pernyataan para pejabat Fed ke depan. Tapi ya, lagi-lagi posisi yang memungkinkan adalah penembusan ataupun penurunan, sehingga nantinya kita akan dapatkan penurunan sampai zona 3,8%. Oke, berarti kalau begitu, dampak dari pelemahan US dollar tentunya akan menguntungkan bagi pound sterling. Salah satunya kalau kita lihat di sini, setelah penurunan kemarin, lalu kemudian juga tertahan kembali di 1.3240, tapi kemudian posisinya kembali mengalami rebound ataupun kenaikan. Artinya lagi posisinya adalah kita mungkin harus menilai ulang apakah akan terjadi penurunan lebih lanjut atau justru akan berbalik naik. Oke, untuk sementara waktu kalau kita lihat dari candlestick yang ditutup dengan bearish ataupun hammer, maka kita asumsikan ini adalah kondisi di mana memang ada kecenderungan dia terpantul ataupun rebound. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4, sepertinya kita masih punya harapan atau lebih kecenderungannya waspada, karena kemungkinan untuk penurunan masih tetap bisa terjadi berhubung trendline resisten di zona ini belum ditembus. Jadi artinya walaupun kita melihat ini ada kecenderungan sebagai double bottom, jangan lupakan juga areal trendline ke atas itu cenderung masih tetap menahan dalam jalur penurunan. Artinya lagi kalau secara keseluruhan konteksnya adalah terjadi tren seperti demikian, maka yang dikhawatirkan berikutnya adalah terjadi kenaikan sementara, lalu kemudian dia ditekan turun kembali. So, untuk kali ini, walaupun dengan pelemahan US dollar sekalipun, maka kemungkinan posisinya adalah dia masih tetap dalam jalur pelemahan. Berarti kita kembali mengincar sell, tapi kali ini sedikit lebih tinggi dan dipastikan di 1.3370 ataupun 1.3400. Tapi ini akan beda cerita kalau ternyata dia berhasil naik dan tembus di atas 1.3420-an. Jadi Anda bisa ubah strategi andai kata memenuhi persyaratan tadi. Selama dia tetap di bawah 1.3400, maka anjurannya adalah tetap lakukan sell. Crude oil lagi-lagi tertekan dan selama dia masih tetap di bawah $60 seperti yang sempat kita bahas, dia akan selalu dalam jalur penurunan. Dan terlihat dari sejak kemarin, walaupun dengan posisi candle yang cukup meyakinkan sebelumnya, tapi confirm bahwa dia hanya
kondisi kenaikan sesaat. Karena berhubung dia tetap berada di bawah zona 50% real body long candle hitam ini, maka kemungkinan dia posisinya adalah tetap dalam jalur penurunan. Nah, oleh karena itu, kemungkinan yang mungkin bisa didapatkan dalam waktu dekat yaitu terkait dengan penurunan lebih lanjut di bawah 57 dolar dan untuk mencapai ke level 55 dolar. Seperti yang sempat disampaikan kemarin bahwa minggu ini kemungkinan untuk sampai ke level 55 dolar tersebut akan relatif terbuka dan sangat terbuka. Nah, berarti kalau kita lihat di grafik H4-nya posisinya akan relatif sama, teman-teman. Artinya di sini kalaupun terjadi kenaikan atau pull up seperti demikian, ini adalah zona sell kita. Dan juga termasuk di zona abu-abu, ini adalah zona sell kita. Yang secara keseluruhan berarti selama dia tetap berada di bawah 60 dolar, kita masih tetap prioritaskan sell lebih lanjut. Nah, sementara untuk gold, kalau teman-teman ingat, posisinya juga seperti demikian. Kemarin kita sudah sempat singgung bahwa apa yang terjadi selama bulan September yang terlihat dari sejak dia Jackson Hole Symposium di tanggal 21-22, lalu kemudian dia dilanjutkan kenaikan, penurunan demi penurunan pernah terjadi, tapi konteksnya adalah terbatas. Anda bisa perhatikan, di setiap jalur kenaikan itu dia sempat mengalami penurunan, tapi tidak berlanjut. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk saat ini. Kalau misalkan Anda lihat dari pergerakan-pergerakan yang ada, setiap dia turun sekitar 52 dolar, itu lanjut dengan kenaikan 135 dolar. Kemudian penurunan berikutnya 79 dolar dilanjutkan atau dibalas dengan kenaikan 159 dolar. Dan seterusnya sampai yang terdekat kemarin adalah di level 220 dolar. Artinya secara keseluruhan hitungan matematiknya adalah mereka mengalami kenaikan sekitar 2,8 sampai 3 kali dari penurunan sebelumnya atau koreksi yang terbatas tersebut. Dan yang paling minim adalah 2 kali lipat dari penurunannya. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka asumsi kami adalah kemungkinan kita akan dapatkan pengulangan. Dan secara kebetulan dari sejak kemarin dia berhasil kembali lanjutkan penembusan ataupun kenaikan. Walaupun sempat turun sampai ke level di bawah 4100, tapi nyatanya dia tetap ditutup positif. Sehingga jalur penurunannya belum terlihat, dan berarti kita asumsikan apa yang terjadi adalah kemungkinan kita melihat setelah kenaikan di atas 4171, berarti dia akan kemungkinan naik 2,7 ataupun 2,8 atau bahkan 3 kali lipat dari penurunannya. Itu berarti hitungan kami berada di kisaran target berikutnya 4260 ataupun 4283. Artinya lagi-lagi posisi ini akan sangat menguntungkan bagi trader, terutama untuk memanfaatkan kemungkinan terjadinya penurunan ataupun konsolidasi. Nah, posisinya persis dengan yang terjadi kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, posisi penurunan kemarin kita sempat dapatkan saat video direkam, itu berada di swing low ini. Kemudian dia sempat naik, dan di malam hari itu sempat swing low kembali, dan areanya tetap sama atau tidak lebih rendah. Dan perhatikan, kenaikan demi kenaikan muncul dan termasuk lanjutannya adalah pagi ini. Artinya kalau saya lihat di sini posisinya sebagai double bottom, maka neckline-nya itu adalah di zona 4145. Dan pagi tadi itu sudah ditembus, lanjut dengan kenaikan sampai di atas 4167 dan tembus 4175. Artinya lagi-lagi potensi kenaikan ini masih tetap berlanjut dan dampaknya adalah kenaikan lebih lanjut akan tembus 4200. Oke, kalau begitu skenario sekarang, berhubung area mungkin tidak bisa mendapatkan lagi area 4100, maka yang diasumsikan saat ini adalah kalaupun misalkan terjadi swing low, maka swing low terdekat adalah 4167. Artinya Anda bisa pertimbangkan buy di zona tersebut. Tapi kalau dia sudah terlanjur naik sampai 4200 atau bahkan lebih, kalaupun terjadi profit taking mirip yang terjadi di zona ini seperti yang kemarin terjadi, Anda tinggal hitung saja, penurunan dia kemarin itu kurang lebih totalnya ada di kisaran 80 dolar. Berarti kalau dengan perhitungan seperti itu, misalkan dengan level tertinggi 4200, maka Anda akan dapatkan 4120 sebagai target area penurunan ataupun koreksi. Yang artinya Anda masih bisa diperkenankan untuk mencari level buy di zona merah ini, atau jika memang ternyata berlebih sampai 100 dolar, maka yang paling memungkinkan adalah di area 4090 sampai 4100. Itu zona buy baru Anda. Tapi kalau tidak terjadi apapun terkait dengan profit taking yang besar, maka asumsi saya sebelum naik ke 4200, kalau terjadi penurunan kurang lebih 4167 sampai 4170, itulah zona kita untuk kembali lakukan buy dengan asumsi bahwa uptrend masih tetap tinggi. Nah, catatannya teman-teman, ingat bahwa lajur kenaikan ini
bukan berarti tanpa resiko. Artinya dengan level yang terlalu tinggi, Anda melakukan buy, pastikan selalu menggunakan perangkap ataupun stop loss. Kalaupun disentuh stop loss, jangan lakukan sell, melainkan Anda tunggu sampai dia berhenti turun dan di level support tertentu. Jadi itu akan mensiasati Anda supaya terhindar dari terjebak dalam posisi buy on high, melainkan kita tetap tunggu sampai ke level normal.